sekarang, tapi ke depan tingkatkan juga kreasi-kreasi anak-anak yang membuat hati nuraninya hidup. Misal memuliakan anak-anak yatim, kaum duafa, atau penyandang disabilitas, apapun, karena kalau hatinya jadi lembut, biasanya cenderung akhlaknya jadi baik. Satu hal lainnya ini yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan, membuat orang lebih produktif, bermanfaat bagi yang lain. Karena kesuksesan dalam Islam tidak diukur dari harta, gelar, pangkat, jabatan, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling membawa manfaat. Kita lihat sekarang berita-berita hedonisme, ya, ini takdir Allah. Bagaimana seseorang remaja menganiaya remaja lainnya begitu keji sampai koma. Anaknya seorang pejabat, sesudah ditelusuri ternyata ya begitulah, dicurigai hartanya tidak wajar. Kalau harta haram masuk, mudah pikiran haram, mudah berbuat haram, merembet kemana-mana. Sekarang diperiksa ini itu karena hedonisme, seneng pamer. Ada yang karena istrinya pamer tas, pamer sepatu, pamer jam. Ketahuilah, orang-orang yang banyak pamer barang itu orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang tidak pede, maka dia sibuk memamerkan topeng. Orang-orang yang matang isinya, yang mantap, udah gak sibuk. Kita pakai casing, tapi bukan tempat bersembunyi. Apa artinya cincin sekian miliar, tapi tangannya suka nyuri? Betul? Nah, inilah yang sangat diharapkan. Anak-anak kita jangan sampai hedonisme. Dan ini adalah tergantung orang tuanya. Terakhir, ada pertanyaan, bagaimana sih cara membuat agar anak-anak jadi soleh? Apakah dengan disekolahkan ke sekolah Islam? Itu sebetulnya benar, tapi anak itu jadi soleh adalah hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha soleh. Walaupun di sekolah Islam, masuklah tempat menghafal Quran, kalau orang tuanya tidak serius menyolehkan dirinya, ini sulit. Jadi kalau ada yang nanya, kunci kesolehan anak itu apa? Kunci kesolehan anak adalah ketakwaan orang tuanya. Halo? Kenapa jadi bengong begini orang tua? Kunci kesolehan santri adalah ketakwaan kepala sekolahnya. Kunci kesolehan santri adalah ketakwaan guru-gurunya, terutama ketakwaan kiainya. Kalau kiai tidak benar, guru-guru tidak benar, orang tua susah. Anak-anak itu hanya menduplikasi saja. Anak-anak itu hanya meniru. Anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang berat sekali, Pak. Karena Rasulullah sendiri sudah mengisyaratkan bergaul dengan penjual minyak wangi akan harum, bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran atau terperciki api. Itu teman itu menentukan. Sekarang teman yang paling dekat dengan anak-anak itu siapa? Namanya internet. Untung selama sekolah ini agak dibatasi. Tapi kalau di rumah tidak dibatasi, lebih dari kawan itu HP. Lengket terus. Indonesia tuh 5,5 jam, Pak, begini terus. Orang Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, sehingga mau ngambil makanan juga sekarang pakai telunjuk gitu. Saking terbiasanya. Ini berat untuk anak-anak.
Berat karena mudah sekali mengakses maksiat. Anak-anak kita dibentuk oleh internet. Dari kecil, rewel dikit kasih HP oleh ibunya, supaya ibunya anteng main HP. Kalau kita sebagai orang tua tidak habis-habisan ya bertobat dan minta tolong ke Allah, berat anak-anak kita. Ingat baik-baik, kesolehan anak adalah hadiah dari ketakwaan ibu bapaknya. Mau disekolahkan di tempat yang paling terbaik sekalipun, Allah yang membolak-balik hati anak. Jangan sampai merasa nyaman nitipkan anak. Allah tahu apa yang dilakukan ibu bapaknya dimanapun kapanpun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Tolong Bapak Ibu, walaupun disekolahkan di sini Darul Tauhid, tidak ada jaminan berubah menjadi lebih baik. Kecuali Bapak Ibu serius kepada Allah, serius memperbaiki diri, serius tobat, serius minta tolong, mudah bagi Allah membolak-balik hati anak. Kenapa jadi pada nunduk begini orang tua? Jangan sampai nitip ke sini. Allah tahu yang dilakukan Bapak Ibu di tempat manapun. Kepada para guru, ayo tobat. Ingat, anak itu menduplikasi, meniru. Ke depan sangat berharap kegiatan seperti ini menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Memang tidak mudah anak-anak di zaman sekarang, ya. Terlalu banyak figur-figur yang ditiru oleh anak-anak, dan tidak mudah memasukkan figur Rasulullah di pikiran anak-anak. Anak-anak kecil kita sudah mirip Spider-Man karena ibunya Wonder Woman, bapaknya Superman. Susah itu Pak. Boneka-boneka semuanya sudah mengarah bukan kepada Rasulullah. Ini perjuangan yang tidak boleh mengenal menyerah. Tidak mudah Pak. Tapi kalau Allah memudahkan, insya Allah jadi mudah. Semoga Allah mengampuni andai kata ada niat dan cara yang salah dari kegiatan ini. Dan semoga Allah membuat kita bisa memperbaiki ke depan, sehingga kegiatan kebersamaan selain anak-anak kreatif juga jadi amal soleh, bisa membuat anak lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal hidup bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu, pesan terakhir ini ya, harus banyak berdoa untuk anak-anak, karena doa bisa merubah takdir. La yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Tiap ingat anak, keluarkan doa. Jangan cuma sekali, lebih banyak doa lebih bagus. Pintu kalau diketuk berulang-ulang dibuka. Jangan lepas tahajud para orang tua, karena sepertiga malam mustajab. Susah menasehati anak, karena nasihat anak orang tua ke anak susah didengar, karena anak tahu modal kita sebagai orang tuanya. Betul? Setiap nasihat yang tidak cocok dengan kelakuan itu langsung tumpul nasihatnya. Maka doa keluarkan yang banyak. Kepada para guru, banyaklah bertobat, nangis, terutama kepala sekolah, para pimpinan. Pak Gatot di akhirat ditanya. Saya juga ditanya, Mas. Saya nyari teman aja nih. Saya meriang-meriang Pak, tiap nambah murid, nambah santri itu bukannya excited, enggak, karena saya tahu
Saya akan dituntut di akhirat nanti.